Bu, nih yang terakhir nih Bu ya, sebelum ditutup, ada banyak cerita Bu. Ini mah belum menjadi istri malah ya, atau belum menjadi pasangan. Orang-orang yang takutan dengan pernikahan. Nah, karena kan mungkin ada orang-orang yang udah tahu, oh ini loh yang bakal dialami pernikahan A sampai Z-nya gitu ya. Ada yang misalnya jadi trauma, takut dan sebagainya gitu ya. Mau itu perempuan atau laki-laki, ada yang seperti itu. Akhirnya kalau misalnya laki-laki mah menunda-nunda dia menikah, yang perempuan bahkan ada yang sama sekali nggak mau gitu ya, traumatik masa lalunya gitu ya. Nah, itu kalau saya ada kelas pranikah ada ya. Nah itu kalau misalnya tipe-tipe yang seperti itu sedikit lah Bu ya, itu bagaimana tuh biar mindsetnya, biar dia terobati atau apa ya namanya, nggak takut lah ya. Jangan takut nikah gitu ya. Kita jumpa di podcast Curhatan Emak Hijabar. Jadi betul sekali Teh. Jadi gini, ya itu juga pengaruh dari media ya, pengaruh juga dari informasi lah, bukan informasi. Jadi coba kita kalau lihat tayangan ya, lihat sinetron atau drama atau baca novel lah gitu kan. Dunia pernikahan tuh di sinetron atau di film-film sering digambarkan sebagai air mata. menangis. Nah, itu ya makanya sinetron rumah tangga di Indosiar atau di mana di TV-TV gitu kan, Sedih-sedih semua. yang ada tuh apa, istri teraniaya, istri menderita, istri yang mendapatkan perlakuan kurang baik, kekerasan dan sebagainya lah, macam-macam. Tapi beda kalau tayangannya itu judulnya adalah dunia remaja, misalnya cerita abu-abu putih, asmara, cerita pacaran lah ya. Kalau settingnya itu pacaran, apa yang tergambar? yang Romantisme, yang mesra-mesra, yang hubungan yang indah-indah, pacaran, mesra, menikah, pacaran. sedih. Nah itu ya yang tergambar. Akhirnya terbenaklah bahwa kayaknya nikah tuh berat ya, takut gitu jadinya ya, takut karena jangan-jangan nanti saya menjadi istri yang menderita, teraniaya dan sebagainya. Akhirnya gambarannya itu jadi kebalik gitu kan. Harusnya tuh pernikahan tuh ya ada bahagianya juga kan, itu bahagia tuh harusnya justru pernikahan tuh yang digambarkan bahagia. Pacarannya udah lah nggak boleh gitu pun. Memang faktanya kalau orang pacaran memang nggak pernah bertengkar. Mereka sebenarnya bertengkar juga kan. Apapun yang kita jalani, mau kita lajang, mau kita menikah, bahagia dan derita itu selalu mengiringi. Jadi ketika kita lajang, kita juga pernah sedih, pernah mendapat masalah, kita juga pernah bahagia, kita juga senang. Nah menikah pun juga begitu, ada bahagianya, ada deritanya. Karena dua hal ini selalu beriringan dengan sejarah. Nggak mungkin orang itu dalam pernikahannya bahagianya konstan terus bahagia. Coba tanya nih Ramadhani gitu ya, yang saya pernah baca di story-nya itu ya, dia merasakan kebahagiaan pernikahan itu setelah pernikah tahun ke-7. Terus kemarin sempat kena kasus ya, ditangkap polisi. Nah itu kan orang melihatnya, ih dia mah ternyata nggak bahagia gitu. Loh, jangan salah. Waktu dia nikah juga ada bahagianya, tapi juga ada masalahnya. Jadi sama lah kayak yang lainnya. Semuanya juga begitu. Jadi ada yang sampai ngejudge gitu ya. Tuh kan harta tuh bukan sumber kebahagiaan. Loh, jangan salah, mereka juga bahagia. Cuma pernikahan itu memang selalu naik turun, selalu sejalan gitu ya. Bahagianya nggak konstan terus, deritanya juga nggak konstan terus. Jadi kalau kita melihat tetangga kita menderita gitu ya, ya itu pas kita melihatnya pas menderita juga, tapi pada saat bahagianya juga mungkin ada gitu ya. Jadi jangan takut untuk menikah, karena nikah itu juga ibadah ya, bagian dari ibadah, sunnah Rasul juga. Kalau kita mengaku cinta Allah, cinta Rasulullah, maka kita mengikuti sunnah beliau. Nggak usah khawatir, nanti ketika kita menjalani, insya Allah kita mampu, kita sanggup. Karena Allah itu kan pasti menguji hambanya sesuai dengan kesanggupan.
Toh sekarang keterbukaan informasi kita juga bisa belajar skill ya. Nah ini termasuk juga di pranikah itu emang permintaan dari ibu-ibu juga ya. Mbak tolong anak saya yang udah usia nikah juga diajarin dong yang begini. Karena dulu saya nggak belajar ilmu istri kayak begini nih, makanya saya tuh sempat mengalami fase kritis dalam rumah tangga gitu. Supaya anak-anak remaja saya Lebih siap. nggak mengalami seperti saya, coba deh dibikinin itu kelas pernikahan. Nah, akhirnya bikin lah untuk membekali mereka siap mental bahwa ini loh nanti setelah nikah kamu tuh ada harus menjalani penderitaan juga kebahagiaan tuh harus siap gitu, itu resiko. Nikahnya bukan karbitan. Iya, instan. Iya, Jadi nikah tuh bukan tadi itu, bukan kepengen aja, suka-sukaan aja, tapi Iya. siap mental harus ya. siap mental ya. Menikah itu bukan sekedar pengen, bukan sekedar status sosial, tapi Karena ditanyain terus kapan nikah. iya gitu. Tapi memang harus benar-benar menyiapkan diri. Walaupun saya bilang juga ke teman-teman alumni kelas pernikahan, tentunya nggak cukup ya pembekalan ini hanya selama 5 kali pertemuan. Tapi nanti insya Allah kalau kalian setelah nikah masih merasakan ada masalah, nggak ikut aja kelas lagi, kelas istri gitu ya. Jadi istri. Antara teori dengan praktek pastinya beda kan ya Teh ya. Gitu. Teorinya kita paham kan, kita sebelum nikah udah dikasih tahu ya Ada teorinya. gambaran. Jadi istri harus taat suami. Taatnya gimana? Nah, prakteknya susah ternyata gitu ya. Disuruh ini nggak taat, itu disuruh ini kayaknya berat untuk taat, itu ternyata prakteknya susah gitu. Nah, itu karena antara teori dan praktek mungkin beda, dan praktek ini proses belajar terus mengikhtiar. Jadi menikah itu adalah mengikhtiarkan surga bersama pasangan. Dan jadi kita harus siap. Nah, namanya untuk menuju surga kan jalannya nggak yang enak terus, gitu. Tapi juga yang nggak enaknya, gitu. Jadi kalau menyendiri ada bahagia, ada dukanya. Menikah pun juga ada bahagia, ada dukanya. Ya. Nah, untuk menyendiri ketika sudah bertemu dengan pasangan, maka segeralah menikah gitu ya, karena sebenarnya sama aja, justru malah lebih menguatkan ya. Jadi Iya, nggak betul. sendiri, ada temennya yang ngingetin gitu ya. Kalau ulama itu ditanya ya, apa sih enaknya menikah itu? Mereka itu bilang menikah itu enaknya nggak bisa digambarkan dengan kata-kata terindah di dunia ini. Yang penting adalah lakukan gitu. Jadi kalau pengen tahu gimana rasanya menikah, sebenarnya itu pahit atau manis gitu ya, ya udah praktek aja, nikah aja gitu. Nanti tahu rasanya kayak gimana, manisnya kayak gimana. Nah, dan kalau bicara soal cinta ya misalnya, ulama itu juga mengatakan cinta itu nggak bisa digambarkan ya dengan kata-kata yang indah, tapi ya harus dilakukan. Salah satunya itu cinta dengan pasangan, kalau biasa Gurizenau itu hanya bisa dirasakan kalau bagi orang yang sudah praktek langsung. Nggak bisa kalau saya jelasin satu kitab pun nggak bisa gitu ya. Dijelasin satu kitab Mengandai-andaikan apa gitu nggak bisa ya. nggak bisa ya dijelasin satu kitab tentang pernikahan kayak gimana, nggak cukup, itu harus merasakan gitu. Jadi makanya nggak usah takut dan khawatir ya. Ya kita nggak bakal tahu rasanya kalau kita nggak langsung nyebur ke dunia pernikahan gitu. Enggak enggak ya Bu ya. Insya Allah kalau sudah bawa bekalnya enggak. Iya, alhamdulillah. Ini sebenarnya pengen banyak lagi gitu ya, nanya-nanya ke Ibu, tapi berhubung kita ada waktu ya, dan nanti sebenarnya lebih lengkap, lebih detailnya lagi kalau Mah Hijaber ada ingin bertanya langsung, atau misalnya pengen tahu ini saya harus gimana ya step by stepnya. Sebenarnya ada ya kelas Istri Strong, nanti saya lampirkan di bawah ini sosial medianya Bu Asri, sama nanti di sana bisa langsung ikut ya kelas Istri Strongnya. Atau mungkin kalau mau yang umumnya telegramnya ya, tulisan-tulisan Ibu juga ada ya. Bisa di Instagram, bisa di fanpage komunitas Istri Strong. Itu udah alhamdulillah banyak lah yang ikut join di situ. Nah, bisa dibaca-baca lah ya.
banyak edukasi-edukasi tentang peran sebagai seorang istri yang bisa jadi bahan renungan, bahan pelajaran untuk dipraktekkan sama pasangan. Ya, ini jarang banget. Jadi kalau misalnya emak-emak udah tahu gitu ya, di mana yang tempat yang saya temukan gitu ya, langsung sama emak-emak itu dicatat, langsung follow, pokoknya langsung lah, jangan sampai nanti abis ini udah lama, waktu itu saya pernah ya kelas istri di mana ya, lupa ya, saya nonton di mana ya. Jadi mendingan abis dari sini langsung aja emak-emak langsung kunjungi sosial medianya Bu Asri, langsung follow, langsung ikuti, dan nanti insya Allah di sana mudah-mudahan ada pencerahan buat kita semua nih, para emak-emak, para istri gitu ya. Ya kan parenting buat anak-anak ada ya, buat ibu-ibu ada. Nah ini waktunya juga khusus buat para istri ya, yang mungkin nggak semua tempat membahas gimana para istri itu harus seperti apa bersikap. Ya terima kasih buat Bu Asri, waktunya singkat banget, pengen nambah lagi pada kapan-kapan kita ngobrol insya lagi Allah. ya. Soalnya kalau ngomongin soal dunia pernikahan, dunia pasutri nggak habis-habis ya. Banyak ya. Banyak yang ditanyakan, dibahas. Oke, terima kasih buat seluruh penonton Mahijaber. Terima kasih juga buat Bu Asri. Sama-sama. Ya, nanti kita jumpa lagi ya di tema curhatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.